Aku menikahimu hanya untuk menjadi mesin penghasil anak laki-laki, penerus garis keturunan keluarga kami. Sekarang tugasmu sudah selesai, jadi cepat tanda tangani surat ini dan enyahlah dari sisi anakku. Kata-kata itu menusukku, yang masih terbaring pucat di ranjang rumah sakit, bahkan pendarahan pasca melahirkan pun belum berhenti. Ibu mertuaku, Ibu Hartati, menerobos masuk ke kamar rawatku, menggandeng suamiku dan selingkuhannya yang glamor. Wanita itu, Rania, bahkan dengan lancang merebut kalung emas kusam peninggalan almarhumah ibuku sambil mencibir. Anggap saja ini sebagai pesangon. Bersyukurlah, dasar wanita kampung. Pada saat itu, alih-alih memohon pada iblis-iblis berwujud manusia itu, aku dengan tegas membubuhkan tanda tangan di surat cerai dan melemparkannya ke dada mereka. Tentu, uang kalian yang menjijikan itu tidak sudi aku terima. Kehilangan putraku yang baru lahir, dan diusir tanpa sepeser pun di tengah malam yang dingin, apakah hidupku akan berakhir tragis begitu saja? Atau, apakah surat cerai ini justru menjadi tiket emas menuju pembalasan dendam yang manis? Beberapa hari kemudian, kehidupan keluarga mertuaku yang angkuh itu mulai runtuh, hancur berkeping-keping dengan cara yang paling sempurna dan menyakitkan. Tekan tombol subscribe dan like, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan cerita ini. Semoga keberuntungan dan kesehatan selalu menyertai Anda di sana. Kisah hari ini dimulai. Brak, pintu kamar rawat yang tertutup rapat, terbuka dengan kasar seolah akan hancur. Malam itu adalah malam musim hujan yang dingin, di mana embusan napas pun bisa terlihat. Ibu Hartati masuk dengan angkuh, memamerkan gaun sutra mahalnya. Di belakangnya, suamiku, Bagas, dengan senyum tak tahu malu menggandeng mesra lengan Rania yang mengenakan gaun mewah. Sita, menahan rasa sakit yang merobek perut bagian bawahnya, dengan susah payah mencoba bangkit dan bertanya, "Ibu, untuk apa datang kemari? Saya baru saja melahirkan, dan pendarahan saya belum berhenti. Tolong, keluarlah." Ibu Hartati melemparkan sebuah amplop coklat tebal ke wajah pucat Sita. "Diam kau. Memangnya siapa kau sampai aku harus peduli dengan pendarahanmu? Tutup mulutmu dan baca surat ini baik-baik." Kertas-kertas yang berserakan itu bertuliskan surat perjanjian cerai dan surat penyerahan hak asuh anak dengan huruf tebal. Ibu Hartati menunjuk wajah Sita dengan kejam. "Tugasmu hanya untuk melahirkan pewaris tunggal di keluarga kami. Sekarang setelah putra berharga itu lahir, kau tidak berguna lagi. Cepat tanda tangani dan enyah dari kehidupan anakku." Tangan Sita gemetar menahan amarah, matanya memerah. "Ibu, apa ibu sudah gila? Bagaimana bisa ibu melakukan ini pada orang yang baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan cucu ibu?" Ibu Hartati meludah ke lantai. "Cucu? Jangan bermimpi. Cucu berhargaku akan dibesarkan dengan sempurna oleh Rania. Aku jijik dan merinding membayangkan orang rendahan sepertimu, yang orang tuanya saja tidak jelas, menyentuh cucuku dengan tangan kotormu itu." Sita menatap Bagas dengan tidak percaya. "Bagas, apa kamu juga sependapat dengan ibumu? Kamu tega merebut anak yang kukandung 9 bulan dan membuangku ke jalanan di musim hujan begini?" Bagas bersembunyi di balik punggung ibunya yang lebar, sambil membenarkan tas desainer Rania. "Ah, jangan membuatku pusing. Lakukan saja apa kata ibu. Aku dan Rania harus segera mendaftarkan pernikahan dan pergi bulan madu. Cepat tanda tangani, bau anyir darahmu membuatku mual." Rania menutup hidungnya, mendekati ranjang Sita dan mencibir, "Tante, kalau punya malu sedikit, harusnya sadar diri dan menyingkir. Mas Bagas sudah tidak tahan hidup sedetik pun dengan tante yang kampungan dan miskin. Coba lihat cermin, dengan penampilan mengerikan seperti itu, mana mungkin bisa mempertahankan suami?" Rania tanpa malu menggeledah meja rias di kamar itu dan memasukkan kalung emas kusam peninggalan almarhumah ibu Sita ke dalam sakunya. Sita berteriak, keringat dingin membasahi dahinya. "Apa yang kau lakukan? Itu barang milikku, itu peninggalan ibuku, kembalikan." Rania menyeringai dengan bibir merahnya. "Untuk apa barang seperti ini bagi gelandangan yang akan diusir tanpa pesangon? Anggap saja aku kasihan dan memberimu uang pengganti. Kalau dijual, lumayan bisa untuk beli beberapa bungkus nasi Padang." Saat itu,
Api amarah yang membara meletus dari lubuk hati Sita. Selama 5 tahun pernikahan, Sita hidup seperti pembantu, menderita di bawah kekejaman verbal dan fisik Ibu Hartati. Bahkan dengan perut buncit hamil besar, ia harus bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan dan mengepel lantai dengan air dingin. Sita sadar, memohon di sini hanya akan membuat sisa hidupnya hancur diinjak-injak oleh iblis-iblis ini. Justru, inilah kesempatan sempurna untuk melarikan diri secara sah dari neraka ini. Sita mencabut jarum infus di punggung tangannya dengan kasar. Baiklah. Lagi pula aku juga sudah muak hidup bersama manusia-manusia menjijikkan seperti kalian. Ibu Hartati terkejut. Apa? Beraninya kau bilang kami menjijikkan? Sita mengambil pulpen di meja dan tanpa ragu menandatangani surat cerai dan penyerahan hak asuh anak. Ia melemparkan kertas berlumuran darah itu ke dada Bagas. Ini, sudah kutanda tangani. Mulai sekarang, kita bukan siapa-siapa lagi. Ibu Hartati, yang mengira menantunya akan bersujud memohon, terperangah. Kau perempuan gila. Sudah kubilang kau tidak akan dapat sepeser pun, kenapa kau langsung menandatanganinya? Sita, menahan sakit yang luar biasa di perutnya, membuka lemari butut untuk mengambil barang-barangnya. Pesangon? Uang dari manusia kotor seperti kalian tidak sudi aku terima. Bawa pergi uang busuk kalian dari hadapanku. Oe. Tiba-tiba, tangisan bayi yang melengking terdengar dari luar kamar. Jantung Sita serasa jatuh ke lantai. Dengan mata berkaca-kaca, Sita mendorong Rania. Biarkan aku melihat anakku sekali saja. Minggir. Ibu Hartati berteriak dengan mata melotot. Beraninya perempuan rendahan sepertimu mau menyentuh cucuku. Satpam, seret perempuan ini keluar sekarang juga. 2 orang satpam berbadan tegap mendorong bahu kurus Sita dengan keras. Sita jatuh tersungkur, bibirnya pecah dan berdarah. Rania mengambil kantong plastik berisi sandal jepit butut Sita dan membuangnya ke tempat sampah di koridor sambil tertawa. Tante, sadar dirilah. Dengan tubuh sakit dan tanpa uang, kau mau membawa anak itu mati kelaparan di jalan? Jasa melahirkanmu nanti akan kuganti dengan beberapa lembar uang. Jangan berharap lebih, dan enyahlah. Terduduk di lantai marmer rumah sakit yang dingin, Sita mengepalkan tangannya. Kukunya menancap ke telapak tangan hingga berdarah, tetapi ia tidak merasakan sakit. Ia sadar betul, dengan tubuh lemah dan tanpa uang, melawan pun tidak akan bisa menyelamatkan anaknya. Dalam benaknya, Sita mulai merancang denah pembalasan dendam yang dingin dan cermat. Ia bertekad akan mengumpulkan kekuatan, menghasilkan uang yang banyak, naik ke puncak tertinggi, dan mencekik mereka perlahan-lahan. Sita menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangan, lalu bangkit dengan terhuyung-huyung. Ingat ini baik-baik, jika sehelai rambut anakku lecet, kalian tidak akan mati dengan tenang. Akan kukejar kalian sampai ke ujung neraka dan kukupas kulit kalian hidup-hidup. Tatapan mata Sita yang dingin dan penuh dendam membuat ketiga orang itu terdiam membeku. Sita berbalik tanpa ragu dan berjalan menyusuri koridor yang dingin. Setelah turun dengan lift ke lobi yang sepi, ia merogoh sakunya. Yang ada di tangannya yang penuh luka hanyalah beberapa lembar uang 2.000-an. Saat pintu otomatis rumah sakit terbuka, angin malam yang tajam menampar pipinya. Kenyataan kejam bahwa ia tidak punya tempat untuk bermalam-malam ini menghantamnya. Namun, di tengah kegelapan, mata Sita menyala lebih panas dan menakutkan dari seekor binatang buas. Beberapa hari kemudian, di depan Pengadilan Agama Jakarta. Angin musim hujan yang menusuk tulang menembus jaket tipis dan usang yang dikenakan Sita. Gerimis tipis mulai turun dari langit kelabu. Pintu pengadilan yang tertutup rapat terbuka. Bagas dan Rania turun dari tangga sambil tertawa terbahak-bahak, lengan mereka saling bertautan. Hah, lega sekali rasanya. Akhirnya benar-benar berakhir dengan perempuan parasit itu. Bagas meregangkan tubuhnya dengan berlebihan dan mencium pipi Rania. Mas, lihat deh, penampilan perempuan itu. Besok juga paling sudah mati kedinginan di pinggir jalan, cibir Rania sambil menunjuk ke arah Sita. Sita menatap stempel merah pada akta cerainya, lalu mengukir wajah menjijikkan kedua orang itu dalam benaknya sebelum berbalik dan berjalan pergi. Sekarang biarkan iblis-iblis itu tertawa sebagai pemenang,
Tapi tidak lama lagi, mulut mereka akan memuntahkan darah. Sita menggeretakkan giginya. Setelah meninggalkan pengadilan, Sita menyewa sebuah kamar kontrakan sempit dan gelap di sebuah kampung padat yang akan segera digusur. Kamar seharga Rp300.000 sebulan tanpa uang jaminan itu dindingnya dipenuhi jamur hitam dan berbau got yang menyengat. Meringkuk di atas lantai semen yang dingin, Sita memeriksa kantongnya. Dengan beberapa koin receh, ia bahkan tidak bisa membeli segenggam beras untuk besok. Keesokan paginya, Sita nekat masuk ke sebuah warung nasi kumuh di sudut pasar. Warung itu berbau campuran makanan basi dan minyak jelantah, dan lalat beterbangan di mana-mana. Di sudut warung, seorang nenek tua berambut putih, Nenek Sumi, sedang duduk jongkok mengupas bawang dengan kesal. "Nek, tolong izinkan saya bekerja di sini. Mencuci piring, membersihkan toilet, apa saja akan saya lakukan." Sita mendekat dengan tatapan memohon dan memegang tangan Nenek Sumi yang keriput. "Astaga, kaget aku. Heh, perempuan pucat seperti hantu, mau apa kau kemari? Bawa sial saja, sana pergi." Nenek Sumi menepis tangan Sita dengan kasar dan meludahkan kulit bawang ke lantai. "Saya benar-benar tidak punya tempat tujuan, Nek. Tidak usah dibayar juga tidak apa-apa, asalkan saya bisa makan nasi sisa." Sita berlutut di lantai semen yang dingin, air matanya menetes. Melihat keputusasaan yang begitu dalam, Nenek Sumi menghela napas panjang dan melemparkan celemek kotor ke arah Sita. "Sialan betul nasibku ini. Sana ke dapur bau itu, cuci tumpukan piring kotor yang menggunung." Sejak hari itu, perjuangan hidup Sita yang menyedihkan dimulai. Ia bekerja 15 jam sehari, merendam tangan kosongnya di air dingin untuk mencuci piring-piring berminyak. Karena bekerja tanpa istirahat setelah melahirkan, punggung tangannya pecah-pecah dan mengeluarkan darah. Setiap kali pinggangnya terasa seperti akan patah, Sita berpegangan pada tepi wastafel dan membayangkan wajah putranya yang direnggut. Larut malam, setelah warung tutup, saat Sita terduduk di lantai dapur dengan napas terengah-engah, Nenek Sumi meletakkan sebuah baskom besar di hadapannya. "Makanlah. Setan yang mati kekenyangan arwahnya lebih tenang," katanya. "Makan sampai habis, jangan malu-malu." Di dalam baskom itu, ada nasi hangat yang masih mengepul dan lauk rendang sisa dalam jumlah banyak. "Terima kasih, Nek, terima kasih banyak." Sita makan dengan lahap menggunakan tangan, air matanya yang deras jatuh ke dalam baskom. Pada saat yang sama, di rumah mewah Ibu Hartati, suasana tak ubahnya seperti neraka. "Bagaimana bisa uangku, uang hasil jerih payahku, dibawa kabur semua? Sialan." Ibu Hartati terduduk di lantai marmer, memukul-mukul dadanya. Ia baru saja kehilangan puluhan juta rupiah karena ditipu dalam arisan bodong, dan kini ia melampiaskannya dengan melempar guci-guci mahal di ruang tamu. "Bu, berisik sekali sih. Kalau kehilangan uang, kenapa harus mengamuk di rumah?" Rania membuka pintu kamarnya dengan kasar dan berteriak. "Apa katamu? Dasar menantu tidak tahu diri. Beraninya kau menatap mertuamu seperti itu?" Ibu Hartati hendak menjambak rambutnya, tapi Rania hanya mencibir sambil mengenakan mantel bulu mewahnya. "Ibu urus saja diri sendiri. Aku mau pergi ke pesta di hotel dengan kartu kredit Mas Bagas, jangan cari aku malam ini." Rania melenggang pergi, mengabaikan suara tangisan bayi yang memilukan dari dalam kamar. Pengasuh ilegal yang disewanya dengan murah tidak bisa berbahasa Indonesia, ia hanya membiarkan bayi itu tergeletak di lantai yang dingin sambil asik bermain ponsel di sofa. Bayi itu menangis kesakitan dengan ruam merah di sekujur tubuhnya, tapi tak seorang pun di rumah itu yang memeluknya. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi buta di sebuah gang pasar yang jalannya membeku karena dingin, Nenek Sumi, yang sedang menyapu depan warung, terpeleset di jalanan licin dan berteriak. "Aduh, kakiku. Sepertinya patah. Sita, tolong aku." Setelah Nenek Sumi dibawa pergi oleh ambulans, Sita tinggal sendirian di warung yang kosong. Warung terancam tutup hari itu, tapi mata Sita justru bersinar tajam dan tenang. Sita menyingsingkan lengan bajunya dan berdiri tegap di depan talenan. Di dalam kulkas, hanya ada sisa kepala ikan yang mulai berbau dan sayuran layu. Namun, di dalam kepala Sita, indera perasa jenius dan bakat memasak alaminya sejak kecil hidup kembali.
Sita mengambil pisau dan dengan gerakan cepat memotong-motong beberapa buah belimbing wuluh dan menatanya di dasar panci. Di atasnya, ia meletakkan kepala ikan yang sudah dibersihkan dengan sempurna. Tambahkan bawang putih 3 sendok, cabai giling 2 sendok, dan santan kelapa segar buatanku. Sambil menggumam, Sita mencampur berbagai rempah yang ia temukan di pasar, menciptakan bumbu rahasia khasnya, dan menuangkannya ke dalam panci. Saat gulai itu mulai mendidih di atas api besar, aroma yang kaya dan gurih meledak, menyebar ke seluruh penjuru pasar. Selanjutnya, Sita membuka tutup gentong tua berdebu yang terabaikan di halaman belakang warung. Ia mengeluarkan beberapa potong sayur asin yang sudah lama, mencucinya berulang kali di air bersih. Dengan tambahan minyak kelapa, bawang goreng, dan sentuhan tangannya yang penuh luka, sayur asin yang tadinya dianggap sampah itu berubah menjadi lauk pendamping yang terlihat mewah seperti di restoran mahal. Dalam sekejap, 5 jenis lauk pauk fusion yang unik dan berwarna-warni memenuhi etalase usang warung itu. Tepat jam 12 siang, para pedagang pasar dan karyawan kantor di sekitar yang terpikat oleh aroma luar biasa itu berbondong-bondong masuk ke dalam warung. "Mbak, saya pesan gulai yang wangi itu 1, cepat ya. Sudah tidak tahan ini." Begitu Sita meletakkan mangkuk panas di atas meja, para pelanggan langsung menyendok kuahnya dengan lahap. "Wow, lumer di mulut. Ini gila, enak sekali." Mata para pelanggan terbelalak, dan decak kagum terdengar dari seluruh penjuru warung. Kabar menyebar dari mulut ke mulut dengan kecepatan luar biasa. Warung nasi butut yang tadinya hanya dihinggapi lalat, kini memiliki antrean panjang di depannya, bahkan di tengah cuaca dingin. Sita terus memasak tanpa henti, menyeka keringat di dahinya, namun senyum kemenangan untuk pertama kalinya tersungging di bibirnya. Seminggu kemudian, Nenek Sumi yang kembali ke warung dengan kaki digips dan menggunakan kruk, ternganga kaget. Ini apa-apaan? Seperti sulap saja." Melihat warung yang penuh sesak oleh pelanggan dan laci kasir yang meluap dengan tumpukan uang, tangan Nenek Sumi gemetar. Malam harinya, setelah warung tutup, Nenek Sumi menurunkan rolling door dan mengajak Sita duduk. "Sita, sebenarnya kamu ini siapa? Bagaimana bisa kamu menciptakan rasa semewah ini dari bahan-bahan yang nyaris busuk?" Sita, sambil melepas celemeknya yang basah oleh keringat, menjawab dengan suara tegas dan jelas. "Nek, percayakan dapur ini pada saya secara resmi. Saya akan menaikkan omzet warung ini 10, tidak, 100 kali lipat." Nenek Sumi mengeluarkan selembar kertas kalender dari sakunya, memakai kacamata bacanya, dan menulis sesuatu dengan pulpen. "Baiklah. Mulai hari ini, kamu adalah kepala koki resmi di warung ini. Keuntungan dari penjualan makanan kita bagi 2, sama rata. Mengerti?" Menerima surat perjanjian tulisan tangan yang disodorkan Nenek Sumi, mata Sita berkaca-kaca. Malam itu, Sita kembali ke kamar kontrakannya yang bau jamur dan membuka buku tabungan dari dalam tasnya. Saldo yang tercetak dalam beberapa hari itu menunjukkan angka yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Sita memeluk buku tabungan itu erat-erat dan menangis terseduh-seduh di lantai. Namun, air mata yang ia tumpahkan bukanlah air mata kesedihan. Itu adalah sinyal dingin yang menandai dimulainya sebuah opera pembalasan dendam yang sempurna untuk merebut kembali putranya dan menghancurkan leher iblis-iblis sombong itu. Meskipun mimisan, Sita terus melahap buku-buku resep bekas yang ia dapatkan dari Loak, seolah ingin memasukkan semuanya ke dalam otaknya. Tujuannya semakin jelas dan tajam di tengah kegelapan. Suatu hari nanti, ia akan membangun kerajaan kuliner raksasa dengan namanya sendiri, dan dari puncak tertinggi, ia akan menatap rendah manusia-manusia hina itu. Setengah tahun berlalu sejak warung nasi itu menjadi primadona di lingkungannya. Suatu sore yang lengang setelah jam makan siang usai, seorang pria berpenampilan rapi dengan kemeja sederhana masuk ke warung dengan hati-hati. Dia adalah Arya, CEO dari sebuah perusahaan waralaba kuliner ternama di Indonesia. Ia datang menyamar untuk melakukan riset pasar. "Bu, pesan nasi rendang dan sayur nangkanya 1. Arya duduk di pojok. Tak lama kemudian, sepiring nasi dengan lauk pauk yang masih mengepul disajikan di mejanya. Arya menyendok kuah rendang tanpa berpikir dan memasukkannya ke mulut. Seketika, matanya terbelalak. Rasa ini, tidak mungkin.
Tapi, Arya meletakkan sendoknya dengan kasar. Rasa ini sama persis dengan masakan yang pernah dibuat oleh Sita, teman seangkatannya yang diam-diam ia sukai saat kegiatan KKN, kuliah kerja nyata, 10 tahun lalu. Jantung Arya berdebar kencang. Maaf, Pak, apakah tidak enak? Asin ya? Seorang juru masak keluar dari dapur sambil menyeka keringat, bertanya dengan cemas. Arya mengangkat kepalanya dan membeku seperti batu saat melihat wajah juru masak itu. Sita. Bibir Arya bergetar. Wanita di hadapannya tidak salah lagi adalah Sita. Namun, penampilannya yang dulu ceria dan percaya diri telah lenyap. Rambutnya acak-acakan, punggung tangannya pecah-pecah hingga berdarah. Melihat kondisinya yang menyedihkan, napas Arya tercekat. Ia tidak percaya wanita bersinar yang dulu ia kenal kini melakukan pekerjaan kasar di warung sempit seperti ini. Iya? Bapak kenal saya? Tanya Sita dengan bingung. Arya tidak punya keberanian untuk mengaku kenal. Merasa air matanya akan tumpah, ia buru-buru meletakkan beberapa lembar uang di meja dan lari keluar warung. Kembali ke kantornya, Arya berteriak pada sekretarisnya. Cari tahu semua informasi tentang seseorang bernama Sita selama 5 tahun terakhir. Bawa laporannya padaku sekarang juga. Jangan tunda sedetik pun. Beberapa hari kemudian, sekretarisnya masuk dengan sebuah laporan tebal. Wajah Arya memerah karena amarah saat membaca laporan itu. Fakta mengerikan bahwa Sita hidup seperti budak di keluarga mertuanya, direnggut bayinya setelah melahirkan, dan diusir. Semuanya tertulis jelas di sana. Manusia iblis. Beraninya mereka membuat seseorang seperti ini, bahkan merebut bayinya dan membuangnya ke jalanan. Arya merobek-robek laporan tebal itu dengan geram. Potongan kertas berhamburan seperti salju. Arya mengepalkan tangannya, bertekad akan mengeluarkan Sita dari kubangan lumpur itu. Namun, tanpa sepengetahuannya, keluarga mantan suaminya, Bagas, yang hidup mewah setelah mengusir Sita, perlahan-lahan mulai hancur. Kata orang pintar itu, kalau aku buka bisnis karaoke sekarang pasti sukses besar. Cepat cari pinjaman rentenir dan tanda tangani kontraknya, teriak Bagas sambil mengibaskan jimat dari seorang dukun terkenal. Rania tersenyum palsu. Tenang saja Mas, aku akan carikan pinjaman dengan bunga paling rendah. Setelah menenangkan Bagas, Rania diam-diam masuk ke kamar dan menelepon selingkuhannya. Sayang, ini aku. Si bodoh itu mau pinjam uang ke rentenir. Nanti aku gelapkan semua uang perusahaan. Aku belikan kamu mobil sport baru ya. Tunggu sebentar lagi. Rania tertawa terkekeh. Bayi mereka menangis di kamar sebelah karena gatal, tetapi tak satu pun dari mereka yang peduli. Saat itu, pintu warung kembali terbuka. Kali ini bukan pria berkemeja sederhana. Arya datang dengan setelan jas paling mahal, didampingi beberapa pengawal, berjalan dengan gagah ke dalam warung. Sita, yang sedang mengepel lantai, terkejut dan mundur. Maaf, Pak, kami belum buka. Arya mendekati Sita, dan dengan sopan menyodorkan kartu nama berlapis emas. Lama tidak bertemu, Sita, aku Arya. Arya Wijaya, CEO Nusantara Foods. Sita menatap nama dan jabatan di kartu nama itu dengan mata terbelalak. Teman kuliahnya 10 tahun lalu kini menjadi CEO perusahaan raksasa. Sita begitu terkejut hingga ia mundur beberapa langkah. Arya, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku, penampilanku sedang seperti ini. Sita menyembunyikan celemeknya yang kotor ke belakang punggungnya. Arya menekan perasaan pribadinya dan berbicara sebagai seorang CEO. Sita, saya sangat mengagumi bakat memasak Anda. Saya ingin secara resmi merekrut Anda sebagai kepala tim pengembangan menu baru di perusahaan kami. Gaji akan kami sesuaikan, yang terbaik di industri ini. Tawaran luar biasa dari perusahaan besar itu membuat Sita serasa berhenti bernapas. Namun, ia menggelengkan kepala dengan getir. Arya, terima kasih, tapi aku tidak bisa. Aku tidak lulus kuliah, statusku janda, dan tidak punya keahlian apa-apa. Aku hanya akan membebani perusahaanmu. Tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Nenek Sumi, yang sedang mengupas bawang di pojok, menggebrakan pisaunya ke talenan. Dasar perempuan bodoh, kau mau selamanya mengupas bawang busuk di bawah nenek tua ini?
Cepat lepas celemekmu dan ikut orang itu. Sita menatap Nenek Sumi dengan kaget. Sang nenek mendorong punggung Sita dengan kasar. Kau harus kumpulkan uang, ambil kembali anakmu, dan hancurkan keluarga mertuamu yang seperti binatang itu. Apa kau pikir dengan memasak gulai di sini, pembalasan dendam akan jatuh dari langit? Pergilah ke dunia yang lebih luas dan bertahan hiduplah dengan keras. Bentakan Nenek Sumi menyalakan kembali api dendam di hati Sita yang telah mendingin. Sita mengepalkan tangannya yang gemetar dan menggigit bibirnya. Benar. Di gang sempit ini, 1000 tahun pun ia tidak akan bisa membuat iblis-iblis itu berlutut di kakinya. Dengan tatapan penuh tekad, Sita menatap lurus ke arah Arya. Baiklah. Aku terima tawaranmu. Aku akan mempertaruhkan segalanya untuk membuat perusahaanmu menjadi yang nomor 1. Beri aku kekuatan. Arya tersenyum lembut dan mengangguk. Sita melepaskan celemek usangnya dan meletakkannya dengan rapi di atas talenan. Setelah membungkuk hormat pada Nenek Sumi, Sita menyeka air matanya dan melangkah keluar. Pintu sedan mewah, yang mengilap terbuka, dan dengan ekspresi yang lebih mantap dari sebelumnya, Sita melangkahkan kaki pertamanya menuju gemerlap pusat kota Jakarta. Sita melangkah dengan percaya diri ke lobi sebuah gedung pencakar langit di jantung kawasan SCBD Jakarta. Ia telah menanggalkan jaket usangnya dan mengenakan setelan kerja hitam yang pas di badan. Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai marmer seolah menyuarakan tekadnya yang bulat. Namun, saat ia membuka pintu ruang tim pengembangan menu, cemoohan dan bisikan sinis menghujaninya seperti anak panah. Jadi itu perempuan yang katanya orang dalam tim kita? Katanya tidak lulus kuliah, kok bisa jadi kepala riset? Kira-kira apa yang dia lakukan di belakang dengan Pak CEO, sampai bisa dapat posisi itu? Meskipun mendengar bisikan terang-terangan dari rekan-rekannya, Sita tidak bergeming. Jika aku hancur hanya karena hal sepele seperti ini, aku tidak akan pernah keluar dari neraka itu, batinnya. Saat itu, kepala tim Cihwa, Pak Budi, dengan angkuh melemparkan tumpukan dokumen ke meja Sita. Hai Sita, kalau sudah masuk perusahaan, kau harus bekerja. Di gudang ada 10 ton bahan makanan sisa yang hampir busuk. Gunakan itu dan ciptakan satu menu baru yang sempurna dalam seminggu. Sita menatap mata Pak Budi dengan tenang namun tegas. Mengembangkan menu baru dalam seminggu dengan bahan sisa? Itu mustahil secara teknis. Mustahil? Kalau kau masuk lewat jalur khusus, bukankah kau harus menunjukkan kemampuan sehebat ini? Kalau tidak suka, silakan angkat kaki dari sini. Bentak Pak Budi. Rekan-rekan tim lainnya tertawa licik. Sita tidak marah, justru tersenyum dingin. Baik. Jika saya berhasil menciptakan menu yang sempurna, Bapak harus meminta maaf secara resmi kepada saya. Tanpa banyak bicara, Sita pindah ke laboratorium darurat di pinggiran perusahaan yang lebih mirip gudang tua. Hanya ada peralatan masak berkarat di sana, tapi Sita bekerja siang malam, melakukan berbagai uji coba. Jarinya teriris dan keringat menetes, tapi ia menelan rasa sakitnya dengan satu tekad, merebut kembali putranya. Namun, satu hari sebelum presentasi menu baru, seseorang menyelinap masuk ke laboratorium yang gelap. Orang itu adalah Pak Budi. Beraninya orang dalam sepertimu mengincar posisiku, rasakan ini, hancurlah kau. Dengan mata berbinar jahat, Pak Budi menyalakan komputer Sita dan menghapus semua data resepnya. Tidak hanya itu, ia menuangkan garam kasar ke dalam bahan-bahan utama yang akan digunakan besok. Pak Budi tertawa menyeramkan lalu menghilang dalam kegelapan. Keesokan paginya, Sita menemukan laboratoriumnya berantakan. Rahangnya mengeras. Tapi alih-alih menangis atau mengadu, ia segera mengambil dompetnya dan berlari ke pasar tradisional. Dengan resep yang sudah ia hafal di luar kepala, ia yakin masih bisa menang jika mendapatkan bahan pengganti. Di saat yang sama, Arya yang sedang dalam perjalanan ke kantor, secara kebetulan melihat Sita berlari dengan napas terengah-engah, sambil membawa kantong belanjaan berat. Arya segera memerintahkan tim keamanan untuk memeriksa rekaman CCTV laboratorium semalam. Manusia sampah. Beraninya melakukan hal kotor seperti ini di perusahaanku. Amarah Arya meledak saat melihat kelakuan Pak Budi di layar. Pukul 10 pagi, sesi penilaian menu baru secara buta, blindes, akhirnya dimulai di ruang rapat utama. Di hadapan para direksi yang berwajah serius,
tersaji satu set hidangan fusion Nusantara yang mewah. Setelah mencicipi makanan itu, mata para direksi terbelalak. Luar biasa, meleleh di mulut. Apa ini benar-benar dibuat dari bahan sisa yang hampir dibuang? Tidak mungkin. Sejak perusahaan ini berdiri, baru kali ini aku merasakan cita rasa sesempurna ini. Segera luncurkan di semua cabang nasional. Saat para direksi tidak bisa berhenti memuji, wajah Pak Budi yang berdiri di belakang menjadi pucat pasi. Tidak mungkin. Aku sudah menuangkan banyak sekali garam, gumam Pak Budi tanpa sadar. Saat itu, pintu ruang rapat terbuka lebar dan Arya masuk dengan wajah dingin. Pak Budi, apa yang barusan Anda katakan? Menuangkan banyak garam? Arya menekan sebuah tombol remote. Di layar besar, rekaman CCTV yang menunjukkan Pak Budi menyelinap dan berbuat onar di laboratorium Sita diputar dengan jelas. Ruangan menjadi hening. Pak CEO, ini salah paham. Dia yang lebih dulu tidak menghormati saya. Pak Budi berlutut dan berkeringat deras. Alasanmu sampaikan saja di kantor polisi. Merusak aset perusahaan dan memfitnah rekan kerja, semua akan diproses secara hukum. Tim keamanan, seret sampah ini keluar. Atas perintah Arya, petugas keamanan segera menyeret Pak Budi yang meronta-ronta keluar. Di hadapan para direksi, Arya mempromosikan Sita menjadi manajer tim pengembangan yang baru. Beberapa hari setelah proyek sukses besar, Arya mengundang Sita ke sebuah Sky Lounge di hotel termewah untuk merayakan promosinya dengan pemandangan gemerlap kota Jakarta. Menjelang akhir makan malam, Arya mengeluarkan sebuah buku harian tua dari zaman kuliah. Arya, ini apa? Arya menggenggam tangan Sita yang kasar. Sita, sebenarnya sejak kuliah aku sudah memendam perasaan padamu. Melihatmu bersama orang lain, setiap malam aku menyesalinya. Di dalam buku harian itu, terselip sebuah foto Sita yang sedang tersenyum cerah di masa mudanya. Aku tidak mau kehilanganmu lagi. Biarkan aku menyembuhkan semua luka masa lalumu. Aku akan berada di barisan terdepan untuk membantumu membalas dendam. Maukah kau memegang tanganku? Pengakuan tulus Arya membuat mata Sita berkaca-kaca. Karena trauma dari pernikahan sebelumnya, Sita berjanji tidak akan pernah mencintai lagi. Namun, melihat ketulusan Arya yang selama ini diam-diam menjaganya, pintu hatinya yang tertutup rapat perlahan mulai terbuka. Terima kasih, sudah mempercayaiku dan memberiku kehidupan baru. Aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Sita membalas genggaman tangan Arya sambil menangis. Sita akhirnya berhasil melepaskan cangkang masa lalunya yang kelam dan bangkit sebagai penguasa yang kuat dan bersinar di dunia kuliner. Di sebuah ballroom hotel mewah yang diterangi lampu kristal, suara denting gelas sampanya memenuhi ruangan. Produk makanan siap saji premium yang dikembangkan Sita berhasil menembus pasar Amerika dan Eropa, membawa perusahaan meraih rekor penjualan tertinggi sepanjang sejarah. Di atas panggung, Sita tersenyum anggun dalam balutan gaun putih elegan. Sita, kamu telah membuat perusahaan kita menjadi yang terbaik di dunia. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Arya dengan suara bergetar karena haru saat naik ke panggung. Di hadapan ratusan karyawan, Arya tiba-tiba berlutut di depan Sita. Di tangannya, ada sebuah cincin berlian besar yang berkilauan. Bertemu denganmu lagi di saat tergelap dalam hidupku adalah sebuah keajaiban. Sekarang, izinkan aku menjadi perisai terkuatmu seumur hidup. Maukah kau menikah denganku? Lamaran tulus Arya disambut sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. Sita menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata bahagia mengalir deras saat ia mengangguk. Ya, aku mau. Aku juga tidak akan pernah melepaskan tanganmu seumur hidupku. Di tengah kilatan lampu kamera, mereka berpelukan erat. 2 bulan kemudian, di sebuah pesta pernikahan outdoor yang dijaga ketat, alunan musik pernikahan yang megah terdengar. Setelah upacara selesai, saat sedang duduk di ruang ganti, Ibu Arya menyodorkan sebuah amplop tebal. Ibu, ini apa? Sita terkejut saat melihat isinya. Itu adalah sertifikat hak milik sebuah ruko besar di kawasan elit Jakarta. Nama pemiliknya tertulis jelas, Sita Kirana. Nak, keluarga kami bukan keluarga kuno yang menyuruh menantunya memakai celemek dan memasak di dapur. Tunjukkan kemampuan dan bakatmu pada dunia.
Anggap ini hadiah pernikahan dariku, simpan sebagai dana daruratmu. Ayah mertuanya pun tersenyum ramah. Betul. Kalau nanti Arya macam-macam, langsung bilang pada ayah. Akan ayah patahkan kakinya. Mengerti? Luka batin Sita dari kekejaman ibu mertua sebelumnya seolah mencair. Ia menggenggam tangan mertuanya dan berulang kali membungkuk. Terima kasih, Bu, Yah, saya akan hidup bahagia selamanya bersama Mas Arya. Setahun setelah pernikahan, di sebuah kamar VVIP sebuah pusat perawatan ibu dan anak. Jauh berbeda dari kamar rumah sakit yang dingin dan berbau anyir darah dulu, Sita bersandar nyaman di ranjang empuk. Sita, lihat hidung mancung putri kita. Mirip sekali denganmu. Cantik sekali ya Tuhan, kata Arya sambil menimang putri mereka yang baru lahir, senyumnya merekah lebar. Sita tersenyum lembut, bibirnya mirip sekali denganmu. Apa kamu tidak menghabiskan terlalu banyak uang menyewa seluruh tempat ini untukku? Apa maksudmu? Kamu istriku dan dia putriku. Kalian berhak mendapatkan yang terbaik di dunia ini, jangan khawatirkan apapun, istirahat saja. Arya mencium kening Sita dengan hangat. Di tempat ini, Sita berhasil menghapus kenangan pahit saat ia diusir dengan tubuh lemah setelah bayinya direnggut. Setelah kembali dari cuti melahirkan, Sita dipromosikan menjadi direktur pengembangan termuda, mencapai puncak karirnya. Suatu akhir pekan, di lounge VVIP sebuah mall termewah di Jakarta. Sita duduk santai di sofa, sambil menyesap teh. Di seberangnya, Nenek Sumi duduk dengan pakaian dan perhiasan bermerek dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aduh, Sita, tas ini harganya katanya ratusan juta? Gila kamu. Tanganku gemetar membawanya, kata Nenek Sumi. Sita meletakkan amplop tebal berisi uang di pangkuan sang nenek. Nek, waktu aku di titik terendah, nenek yang menolongku. Ini tidak ada apa-apanya. Setiap 3 bulan sekali akan aku ajak nenek ke sini, jadi pakailah sepuasnya. Nenek Sumi menggenggam tangan Sita dengan mata berkaca-kaca. Sita selalu membalas kebaikan orang-orang yang menolongnya di saat sulit. Kini, ia mengendalikan hidupnya sendiri seperti seorang penguasa dengan kekayaan dan kekuasaan yang tak terbatas. Siang itu, pintu ruang kerja Sita di lantai teratas gedung perusahaan terbuka. Kepala tim detektif swasta terbaik yang disewa Sita masuk dengan wajah serius. Ibu Direktur, sesuai perintah, kami telah melacak keberadaan keluarga Bagas Pratama, tapi situasinya tidak begitu baik. Senyum di wajah Sita lenyap. Tidak baik bagaimana? Bukankah mereka hidup mewah di rumah besar mereka? Tidak, Bu. Setelah bisnis karaoke ilegal Bagas bangkrut, mereka kabur untuk menghindari penagih utang dan sudah menjual rumah itu. KTP mereka sudah tidak aktif, dan mereka menggunakan nomor ponsel sekali pakai, jadi sulit untuk melacak posisi mereka sekarang. Mendengar laporan itu, Sita meletakkan pulpennya. Ia bahkan tidak punya alamat untuk mengirim surat gugatan hak asuh anak. Kepala tim, tambah jumlah personel 2 kali lipat. Dana akan saya transfer tanpa batas. Kerahkan semua jaringan informasi di seluruh negeri, temukan mereka, bahkan jika hanya sehelai rambutnya. Siap, Bu. Akan kami cari sampai ke ujung dunia. Malam itu, Sita membelai pipi gembil putrinya yang tertidur. Di dalam kamar yang sunyi, matanya menatap tajam ke dalam kegelapan. Sayang, tunggu sebentar lagi. Ibu pasti akan membawa kakakmu pulang ke kamar yang hangat ini. Dengan kekuasaan dan kekayaan yang telah ia bangun, Sita dengan sabar menunggu Bagas dan Rania, yang bersembunyi seperti tikus, keluar dari persembunyian mereka karena terdesak. Setahun berlalu sejak Sita mengerahkan tim detektif. Selama itu, keluarga Bagas hancur berantakan. Buka semuanya, di mana kau sembunyikan buku kasnya? Polisi menggerebek bisnis karaoke ilegal Bagas. Bagas berhasil kabur lewat pintu belakang untuk menghindari borgol. Perusahaannya dinyatakan pailit, menyisakan utang miliaran rupiah. Mas, maaf, aku akan pergi ke luar negeri dengan sisa uang ini. Kita bertemu di bandara, kata Rania, lalu kabur bersama selingkuhannya dan sisa uang perusahaan. Namun, Rania pun ditipu oleh calo dan kehilangan seluruh uangnya. Sialan. Kembalikan uangku. Para penagih utang mendatangi rumah besar Bagas dan menghancurkan perabotan dengan tongkat bisbol. Karena syok,
Ibu Hartati pingsan. Bu, aku tidak punya uang. Aku tidak bisa bayar biaya rumah sakit, urus saja dirimu sendiri. Bagas meninggalkan ibunya yang tergeletak dan kabur sendirian. Ibu Hartati dilarikan ke UGD, namun karena tidak ada yang membayar, ia ditelantarkan di koridor rumah sakit. Bagas, yang kini menjadi gelandangan di sebuah panti sosial, secara kebetulan melihat berita di televisi. Di layar, tampak mantan istrinya, Sita, sedang diwawancarai sebagai direktur perusahaan raksasa. Bagaimana bisa perempuan itu menjadi sekaya itu? Sita. Benar, dia tidak mungkin menolak memberiku uang. Mata Bagas berbinar penuh keserakahan. Keesokan paginya, lobi gedung perusahaan di Jakarta menjadi gempar. Bagas, dengan penampilan kumal dan bau, masuk dan berteriak-teriak. Aku suami direktur kalian, Sita. Panggil dia ke sini sekarang. Petugas keamanan segera meringkus Bagas. Sita, yang baru tiba, melihat keributan itu dengan wajah dingin. Sita, sayang, tolong aku. Dulu itu semua salah ibu. Aku tidak bersalah. Tolong pinjami aku 100 juta saja, mohon Bagas sambil merangkak di lantai, mencoba memegang ujung sepatu Sita. Sita menatapnya dengan dingin. Panggil polisi. Laporkan dia atas tuduhan mengganggu ketertiban, buang sampah ini dari hadapanku. Sita, aku salah. Tolong aku sekali ini saja. Bagas meraung seperti binatang saat diseret oleh polisi yang datang. Tepat setelah Bagas dibawa, telepon di kantor Sita berdering. Itu dari tim detektif. Ibu Direktur, setelah Bagas ditangkap, kami berhasil melacak lokasi ponselnya. Dari situ, kami juga menemukan tempat persembunyian Rania. Sita mencengkeram meja. Anakku. Bagaimana dengan anakku? Apa dia baik-baik saja? Suara di seberang telepon menjadi berat. Ibu, Anda harus kuat. Selama kabur dari penagih utang, Rania mengurung putra Anda di sebuah kamar di rumah kosong di perkampungan kumuh. Apa? Dikurung di rumah kosong? Jantung Sita serasa berhenti berdetak. Pintunya digembok dari luar, dan tidak ada pemanas sama sekali. Anak itu sudah berhari-hari tidak minum dan menderita gizi buruk, serta pneumonia parah. Napasnya sangat lemah, diperkirakan tidak akan bertahan melewati malam ini. Laporan mengerikan itu membuat Sita menjatuhkan tas kerjanya. Kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk. Anakku. Tidak. Anakku. Sita mulai meraung seperti binatang, mencakar-cakar dadanya. Fakta bahwa putranya yang ia cari selama ini sedang sekarat sendirian di tempat menjijikan membuatnya tidak bisa bernapas. Arya, yang dihubungi oleh sekretaris, segera berlari masuk dan memeluk Sita. Sita, sadarlah. Sekarang bukan waktunya menangis. Kita harus selamatkan anak kita dulu. Sita menyeka air matanya dengan kasar dan bangkit dengan mata memerah. Amarah yang mendidih membuat darahnya terasa mengalir terbalik. Arya, kerahkan semua orang yang kita punya. Selamatkan anakku, dan bunuh iblis-iblis itu hari ini juga. Jangan biarkan satupun dari mereka hidup. Arya segera menghubungi sekretarisnya. Kumpulkan semua pengacara dari tim hukum perusahaan. Siapkan tim keamanan pribadi dan ambulans terbaik, segera berangkat ke alamat yang akan kukirimkan sekarang. Arya menggenggam erat tangan Sita, dan mereka berlari keluar kantor. Perburuan terakhir untuk menyelamatkan putra mereka yang sekarat dan mencabik-cabik manusia yang lebih rendah dari binatang, akhirnya dimulai. Suara sirene polisi meraung-raung memecah kesunyian gang sempit dan gelap di perkampungan kumuh. Sedan mewah Arya berhenti mendadak di depan sebuah rumah kosong yang reyot. Bahkan sebelum pintu mobil terbuka sepenuhnya, Sita melompat keluar seperti binatang buas. Cepat! Tolong buka pintunya, cepat! Sita menggedor-gedor pintu besi berkarat itu sambil menangis histeris. Tim gegana datang dengan alat pemotong besar dan memotong gembok tebal itu. Brak! Pintu besi yang berat itu jatuh, menyebarkan bau busuk dan jamur yang menyengat. Nak, anakku. Kamu di mana? Sita berlari masuk mengikuti sorot senter. Di sudut ruangan, tumpukan kantong sampah yang digerogoti tikus berserakan. Di tengahnya, sesosok tubuh kecil meringkuk di bawah selimut kotor. Sita membuka selimut itu dengan tangan gemetar. Ah, tidak.
Jeritan yang menyayat hati keluar dari mulut Sita. Seorang anak yang kurus kering hingga tulangnya terlihat, terbaring tak sadarkan diri dengan wajah membiru. Bibirnya pecah-pecah dan mengering karena dehidrasi. "Nak, buka matamu. Ini ibu. Ibu datang menjemputmu." Sita memeluk tubuh dingin anaknya erat-erat, mencoba menghangatkannya dengan tubuhnya. Arya, yang menyusul masuk, memanggil tim medis dengan air mata berlinang. "Di sini, anaknya tidak bernapas. Cepat bawa ke ambulans." Tim medis memasangkan masker oksigen dan membawa anak itu dengan tandu ke ambulans. Sita menggenggam tangan kurus anaknya, menangis darah. Anak itu dilarikan ke ruang VVIP Rumah Sakit Universitas dan mendapat perawatan intensif semalaman. Keesokan paginya, kondisinya mulai stabil dan pipinya yang pucat kembali sedikit merona. "Sita, dokter bilang masa kritisnya sudah lewat." "Anak kita selamat," bisik Arya, yang menemani Sita semalaman. Sita menciumi punggung tangan anaknya berulang kali, lalu bangkit dengan tatapan dingin. "Arya, aku tidak akan menangis lagi. Iblis-iblis itu, akan kuhabisi mereka semua." Saat itu, pengacara pribadi Sita masuk. "Ibu Direktur, sesuai perintah, kami telah menemukan semua aset tersembunyi Bagas dan Rania, termasuk rekening atas nama orang lain. Semuanya sudah kami ajukan untuk disita oleh pengadilan. Sekarang mereka tidak punya uang sepeser pun." "Bagus. Di mana Rania sekarang?" Setelah surat perintah penangkapan atas kasus penelantaran anak keluar, dia mencoba membeli paspor palsu. Rencananya dia akan kabur dengan kapal malam ini dari pelabuhan Tanjung Priok. Tim detektif kita sudah bersiaga di sana. Mendengar itu, senyum kejam dan dingin tersungging di bibir Sita. Tengah malam di sebuah gang gelap di belakang terminal penumpang pelabuhan Tanjung Priok, Rania, dengan topi menutupi wajahnya, muncul sambil menyeret koper besar. "Sial, kapalnya mana sih? Kalau sampai tertangkap polisi, habislah aku." Tiba-tiba, puluhan lampu mobil menyala serentak, menyilaukan mata Rania. "Rania, jangan bergerak. Anda sudah terkepung." Puluhan detektif swasta dan polisi air mengepungnya. Lepaskan aku tidak mau." Rania menjerit, melempar kopernya, dan mencoba kabur, tapi dua polisi berbadan tegap dengan cepat meringkusnya. Klik! Borgol dingin memborgol kedua pergelangan tangannya. Wajahnya ditekan ke tanah, Rania meraung seperti binatang. Beberapa hari kemudian, di ruang besuk tahanan yang dingin, Bagas dan Rania, yang ditahan atas tuduhan penelantaran anak dan penggelapan, duduk berhadapan dipisahkan jeruji besi. "Dasar perempuan gila. Beraninya kau mencuri semua uangku dan kabur. Hidupku hancur karenamu," teriak Bagas sambil menggebrak jeruji. "Jangan salahkan aku. Keluargamu bangkrut karena kamu tidak becus. Lagi pula aku sudah lama punya selingkuhan karena kamu miskin dan payah." Balas Rania tak kalah sengit. Pemandangan mereka yang saling menyalahkan dan meludah lebih menjijikkan dari tikus di selokan. Bagas, yang ketakutan akan menerima hukuman berat, memohon pada penjaga. "Tolong panggilkan pengacara Sita. Sampaikan padanya aku akan berlutut memohon ampun." Tak lama kemudian, pengacara Sita datang. "Pak pengacara, saya benar-benar salah. Tolong sampaikan pada Sita agar dia memaafkan saya. Saya bisa mati di penjara." Bagas bersujud sambil menangis. Pengacara itu menatapnya dengan jijik, lalu melemparkan sebuah foto ke dalam sel. Foto itu menunjukkan seorang anak kurus kering tergeletak di tumpukan sampah. "Anak Anda sekarat seperti ini. Ibu Direktur berpesan, tidak akan ada kata damai. Beliau akan memastikan Anda berdua merasakan neraka. Busuklah kalian di penjara seumur hidup." Pengacara itu berbalik pergi. Bagas meraung-raung, tapi tak ada yang peduli. Sementara itu, Ibu Hartati, yang terbaring di bangsal kelas 3, mendengar semua berita itu dari televisi di koridor rumah sakit. Mantan suami CEO perusahaan kuliner dan keluarganya ditahan atas kasus penelantaran anak dan penggelapan. Mata Ibu Hartati terbelalak. Karena stres dan amarah yang hebat, jantungnya berdebar tidak normal. Ia memegangi dadanya, mulutnya berbusa, dan jatuh dari ranjang. Serangan jantung kedua. Dokter datang, tapi sudah terlambat.
Ibu Hartati mengalami kelumpuhan total dari leher ke bawah. Dari jendela kamar rumah sakit anaknya, Sita menatap gedung kejaksaan di kejauhan dengan tatapan dingin. "Sita, mereka semua sudah ditahan, tinggal menunggu persidangan," kata Arya sambil merangkulnya. Sita menatap bayangan wajahnya yang tegas di kaca jendela dan tersenyum dingin. Pertarungan terakhir di pengadilan untuk menghancurkan iblis-iblis itu sudah di depan mata. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penuh sesak. Sita duduk di barisan depan, mengenakan setelan hitam yang elegan. Sementara itu, di kursi terdakwa, Bagas dan Rania dengan baju tahanan biru dan tangan terikat, menunduk gemetar. Di layar besar, sebuah video mengerikan diputar. Seorang anak kurus kering memungut sisa makanan di lantai rumah kosong yang berjamur. Kemudian, video Rania yang bersenang-senang di hotel dengan selingkuhannya ditampilkan. Ruang sidang bergemuruh. Hukum mati saja mereka yang lebih rendah dari binatang itu. Bagaimana bisa mereka melakukan itu pada darah daging sendiri? Bagas bersujud di hadapan hakim. "Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Perempuan ular itu yang mengurung anak saya. Mohon keringanan, Yang Mulia." Rania balas berteriak, "Bohong. Kamu yang menyuruhku membuang anak itu karena tidak punya uang. Dia dalangnya, Yang Mulia." Hakim mengetukkan palu dengan keras. "Tenang. Terdakwa Bagas Pratama dan Rania Anjani, kejahatan penelantaran anak dan penggelapan yang kalian lakukan sangat tidak manusiawi." Ruangan menjadi hening. Dengan ini, majelis hakim mencabut hak asuh terdakwa Bagas Pratama secara permanen dan menetapkan ibu kandung, Sita Kirana, sebagai wali tunggal. Terdakwa Bagas Pratama dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, dan terdakwa Rania Anjani dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, serta diwajibkan membayar seluruh kerugian material. Tok, tok, tok. Saat palu diketuk, air mata yang ditahan Sita akhirnya tumpah. Arya memeluknya. "Sita, sudah berakhir. Kita sudah mendapatkan anak kita kembali seutuhnya." Sita mengangguk dan tersenyum cerah. Saat digiring keluar, Bagas dan Rania saling menjambak dan menendang. "Sialan kau. Gara-gara kau aku membusuk di penjara. Ini semua karena kau tidak becus." Mereka diseret oleh penjaga, menghilang di ujung koridor. Beberapa bulan berlalu. Di sebuah toilet penjara wanita yang dingin, Rania terkapar bersimbah darah. Para narapidana bayaran dari rentenir yang uangnya ia gelapkan, setiap hari menyiksanya. "Tolong, ampuni saya." Rania merangkak, tapi mereka menjambak rambutnya dan memasukkan kepalanya ke dalam toilet. "Hutangmu miliaran. Beraninya kau berharap bisa keluar hidup-hidup dari sini." Rania mulai menunjukkan gejala gangguan jiwa karena siksaan dan teror setiap malam. Di saat yang sama, Bagas dikirim ke penjara dengan kerja paksa terberat. Saat mengangkut batu-batu berat, ia menjerit kesakitan. "Aduh pinggangku, Pak, pinggangku mau patah," tapi sipir hanya membentaknya. "Jangan pura-pura sakit, kalau target hari ini tidak selesai, jatah makanmu hangus." Bagas hanya bisa menangis setiap malam dalam kesakitan. Sementara itu, di sebuah panti jompo gratis yang kumuh, Ibu Hartati terbaring lumpuh total. Lalat hinggap di wajahnya, tapi ia tak bisa mengusirnya. Dari matanya yang sayu, air mata darah menetes. "Sita, aku salah, menantuku yang berharga. Tolong aku." Ia terus memanggil nama Sita, tapi tak ada yang memberinya bahkan seteguk air hangat. Kehidupan Sita, setelah memutus rantai karma buruk dan meraih pembalasan dendam yang sempurna, kini damai dan cemerlang. Di ruang tamu sebuah rumah mewah dengan taman yang luas. "Ayah, lihat, aku berhasil merakit robot." Putra sulungnya, yang telah pulih sepenuhnya, berlari ke pelukan Arya dengan tawa ceria. Anak itu, yang awalnya sangat waspada, akhirnya membuka hatinya berkat cinta tulus Sita dan Arya. "Wah, anak ayah jenius. Akhir pekan nanti kita ke museum robot, ya?" Arya mengangkat putranya tinggi-tinggi. Sita, yang duduk di sofa sambil memangku putri bungsunya, tersenyum paling bahagia di dunia. Sita mendirikan sebuah yayasan sosial bernilai miliaran rupiah dari kantong pribadinya,
untuk membantu para ibu tunggal dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Suatu malam musim kemarau yang cerah, Sita menatap gemerlap lampu kota dari Sky Lounge pribadinya. Ia teringat malam musim hujan yang dingin dan mengerikan 5 tahun lalu, saat ia diusir dari rumah sakit tanpa sepeser pun. Sita yang hari itu hanya memegang beberapa lembar ribuan, kini tidak ada lagi. Sekarang, ia berdiri di puncak kerajaan kulinernya, dengan dunia di bawah kakinya. Sita, sedang memikirkan apa? Pemandangannya indah sekali, ya? Arya datang dan merangkulnya. Di pantulan kaca jendela, di atas bayangan wajah Sita yang anggun, terdengar tawa riang kedua anaknya dari kejauhan. Iya. Malam ini adalah malam yang paling cerah dan hangat dalam hidupku. Terima kasih untuk segalanya. Setelah menginjak-injak masa lalunya yang kelam dan membangun kerajaannya sendiri, Sita, sang penguasa sejati kehidupannya, tersenyum cerah. Bagaimana kisah hari ini? Keluarga mertua yang memperlakukan menantunya sebagai barang sekali pakai dan tega merebut bayinya, akhirnya terjerat oleh keserakahan dan kejahatan mereka sendiri. Sebaliknya, Sita yang memulai dari titik terendah tanpa memiliki apa-apa, tidak pernah menyerah dan dengan usaha kerasnya berhasil membangun kembali hidupnya, merebut kembali putranya, dan meraih kesuksesan yang gemilang. Kisah ini mengajarkan kita tentang hukum karma. Siapa yang menabur air mata darah pada orang lain, pada akhirnya akan menangis darah. Sekelam dan sedingin apapun malam dalam hidup kita, jika kita terus berjalan tanpa menyerah, fajar yang hangat dan cerah pasti akan terbit. Semoga cerita hari ini bisa menjadi penghiburan yang melegakan bagi Anda. Jika Anda menikmati ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di bawah, dan tinggalkan komentar dukungan Anda. Perhatian Anda sangat berarti, jaga kesehatan, dan semoga hari Anda selalu damai. Terima kasih.